Shalom jemaat Tuhan, pada saat ini sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kesempatan yang Engkau berikan ini kami gunakan sebaik-baiknya. Walaupun kami berbeda oleh tempat, ruang, dan waktu, tapi kami yakin Tuhan Engkau bersama dengan kami. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang membangkitkan kami kembali dari segala ketakutan kami, dari segala kecemasan kami, menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan, ketika puji-pujian dinaikkan, persembahan kepada Engkau Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin.
besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar,
Hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami agungkan Yesus. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Shalom semuanya. Yang di rumah boleh angkat tangannya, boleh lambaikan tangannya. Walaupun kita terpisah jauh seperti ini, tapi kita percaya kalau Tuhan kita bisa melawat kita dari jauh. Amin. Walaupun kita terpisah, sama-sama kita naikkan pujian bagi Dia. Yang siap untuk memuji Tuhan, boleh kita lambaikan tangan ke atas. Kita angkat dua tangan kita ke atas sama-sama. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk jawabku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, inilah rinduku Tuhan. Ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sama-sama kita katakan, ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu
di hatimu. Sama-sama kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita katakan lagu dengan lebih sungguh lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya untuk-Mu, Tuhan. Berikan segalanya, Semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh sukacita, karena kita tahu ibadah adalah fokus kita untuk menyenangkan Tuhan. Saat apapun yang terjadi terhadap kita, maka kita tetap beribadah. Dan terlebih pada pagi hari ini, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau Tuhan sudah persatukan kami kembali di dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang memberkati setiap kami pagi hari ini, yang membuat kami boleh bersukacita di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh diberikan hati yang penuh ucapan syukur, sehingga kami boleh mampu untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan. Bapa, kiranya Engkau yang terus memakai hamba-Mu ini hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar setiap umat Tuhan boleh terus mengenal Tuhan hari lepas hari lebih dekat dan lebih mengasihi-Mu. Kami percaya Tuhan, segala kuasa ada di dalam tangan-Mu yang Engkau menyatakan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sehingga kami dalam keadaan terbelenggu, kami percaya Tuhan yang melepaskan kami. Setiap kami yang dalam keadaan sakit penyakit, kami juga percaya sementara kami mendengarkan firman Tuhan, maka kuasa mujizat juga ada di tengah kami, memulihkan dan menyembuhkan kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau sumber pertolongan kami yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Bapa Surgawi, kami percaya juga Engkau yang terus mempersatukan kami umat-Mu FLC, baik yang ada di Meruyah, di Cibodas, di Alam Sutra, di Simpak Brengkok, ataupun di Ambon. Dan kami percaya Tuhan yang mengikat kami di dalam kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini dalam tema bulan keluarga, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Juni ini dalam Sinode GBI kita boleh bersama-sama memasuki bulan keluarga. Kenapa? Karena di sanalah kita boleh terus bertumbuh dengan keluarga kita masing-masing. Nah, pada pagi hari ini tema yang diangkat adalah pemuritan di dalam keluarga. Pemuritan di dalam keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah lembaga mulia yang diciptakan oleh Allah untuk memenuhi rencananya yang ilahi itu, yang indah dan berbahagia. Keluarga adalah lembaga yang pertama yang Allah ciptakan di dalam dunia ini dengan satu maksud, yaitu untuk membuat manusia itu hari lepas hari makin beranak cucu, makin bertambah banyak untuk memenuhi bumi dengan keturunan-keturunan ilahi, sehingga akan menjadi garam dan terang dunia, sehingga boleh terus memberkati banyak orang di muka bumi ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu ayat yang ingin saya ajak saudara-saudara untuk membacanya, yaitu di dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan berbunyi demikian. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh,
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa harus pemuritan di dalam keluarga? Kenapa harus di dalam keluarga pemuritan itu? Bukankah pemuritan akan lebih efektif kalau ada di gereja? Betul. Di gereja memang harus ada pemuritan juga. Tetapi Allah yang sedari awalnya itu merindukan bahwa proses terjadinya pemuritan itu dimulai dari dalam keluarga. Alkitab sendiri sudah mencatat ya di dalam Matius pasal yang ke-28, kalau kita perhatikan dari ayat ke-18, Alkitab berkata begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemuritan dalam keluarga ini menjadi penting karena ini merupakan satu amanat agung yang harus dilaksanakan, dikerjakan, dilakukan oleh setiap kita orang-orang percaya, umat Kristen, sehingga pemuritan di dalam keluarga adalah sesuatu yang wajib untuk kita kerjakan sebelum kita melangkah keluar untuk memuridkan orang-orang lain. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena rencana dan tujuan yang mulia yang dimiliki oleh Allah atas keluarga, maka pemuritan harus terjadi di dalam keluarga. Dan dilakukan di dalam keluarga-keluarga Kristiani. Saudara, para ayah atau suami, saudara harus berfungsi untuk menjadi seorang bapak sepanjang kehidupan. Bapak sepanjang kehidupan itu artinya bahwa seorang pria, seorang laki-laki, maka dia harus menjadi raja di dalam keluarga, menjadi imam, menjadi nabi, dan bisa terus diteladani oleh seluruh anggota keluarganya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal ke-6, mari kita akan membacanya. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 4 sampai dengan ayat 9 berbunyi begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang gerbangmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi menjadi bapa sepanjang kehidupan itu sebenarnya adalah keinginan Allah yang supaya terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang Kristen ini. Nah, pada kesempatan ini beberapa hikmat atau beberapa panduan yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab tentang
pemuritan di dalam keluarga Kristen, keluarga orang percaya. Nah, saudara, yang pertama adalah seorang ayah atau suami itu sebagai kepala keluarga harus berfungsi sebagai sumber. Nah, menjadi sumber itu maksudnya apa? Menjadi sumber itu menjadi inspirasi bagi keluarganya tentang hubungannya, tentang kedekatannya Bapak itu dengan Sang Penciptanya, Tuhan Allah semesta alam ini. Dia boleh menjadi inspirasi bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya yang lain. Ia harus menjadi seperti mata air yang airnya berbuah-buah memberkati seluruh keluarganya. Sehingga keluarganya itu senantiasa boleh dipenuhi dengan air, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang dipenuhi dengan sukacita, ada kehidupan di dalamnya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau harus memastikan dalam keluargamu bahwa sebagai Bapak, maka engkau harus memiliki kehidupan rohani yang memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Karena engkau ini adalah sumber. Engkau ini adalah wakil Allah sendiri di bumi ini. Engkau sebagai kepala keluarga itu menjadi imam untuk menjaga hubungan keluargamu dengan Allah menjadi hubungan yang sangat dekat, yang hari lepas hari yang makin bertambah indahnya. Nah, sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita, penting bagi para bapak, para suami untuk memuridkan anak-anaknya dengan mengajarkan kebenaran, dengan mengajarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Alkitab. Nilai yang terkandung di dalam firman Tuhan untuk terus bergerak dari generasi ke generasi berikutnya. Sehingga warisan yang kita mau berikan itu menjadi warisan yang sangat berharga bagi seluruh keluarga, bagi seluruh komunitas kita, bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Bahwa ada orang-orang yang terus memiliki hubungan yang dekat, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita yang hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikutnya ya, yang kedua, bahwa pemuritan dalam keluarga itu juga tidak terlepas dari peran serta seorang istri, seorang ibu, ya. Karena seorang ibu atau istri itu sebagai penolong dan teman pewaris dari kasih karunia suami. Satu ayat kita baca ya di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7. Berbunyi demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peran yang sangat penting itu juga harus dimiliki seorang ibu, seorang istri. Karena istri adalah penolong dari seorang suami untuk
membawa seluruh keluarganya mengenal Tuhan. Istri itu memegang peranan yang sangat penting. Betul, suami adalah imam yang memimpin doa-doa kepada Tuhan sebagai raja yang memiliki otoritas penuh untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Atau mungkin kita punya tugas sebagai nabi untuk meluruskan jalan-jalan kebenaran bagi seluruh anggota keluarga kita. Tetapi peran istri juga sangat penting dalam keluarga untuk membantu suaminya memuridkan anak-anaknya. Karena di sanalah akan tercipta suatu keteladanan yang boleh dipraktekkan oleh seorang ibu, seorang istri kepada anak-anaknya. Bagaimana seorang istri, seorang ibu boleh melakukan perannya dengan baik untuk menjaga ketaatannya kepada suami sehingga boleh diteladani oleh anak-anaknya yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, istri harusnya mampu untuk menerjemahkan visi dan misi dari seorang suami, dan dia juga boleh terus berkomitmen teguh untuk melakukannya sehingga misi keluarga itu boleh tercapai dengan baik pada waktu suami ada di tengah-tengah keluarga ataupun ketika suami tidak ada atau dalam keadaan pergi keluar kota dan sebagainya, tidak ada di tempat. Maka peran serta seorang istri itu menjadi sangat penting sehingga ia boleh terus tetap teguh pegang komitmen untuk tetap memberikan mentoring juga kepada anak-anak. Jangan sekali-sekali seorang istri malah melanggar komitmen atau mendelegitimasi keputusan-keputusan dari suami, karena di situ perannya akan sangat jelas. Ketika seorang istri tidak mampu melakukan komitmen yang teguh sebagai istri yang taat, maka dia akan menjadi contoh yang sangat efektif untuk membuat keluarga itu malah tambah hari tambah jauh dari Tuhan. Sebab itu saya katakan bahwa istri memegang peranan penting di dalam keluarga juga, supaya ia boleh menjadi penolong bagaimana seorang istri yang taat kepada suami. Di Alkitab di dalam perjanjian lama, Sarai, ya, saudara mengenal Sarai, istri dari Abraham. Sarai itu adalah seorang istri yang patuh pada suaminya, taat. Dan ini penting. Dan kalau seorang istri tidak melakukan semestinya atau mendelegitimasi kewibawaan atau otoritas dari suami, maka apa yang terjadi? Bahwa anak-anak juga boleh mencontoh ibunya untuk tidak mengenal Tuhan yang tidak kelihatan. Karena kepada yang kelihatan aja sudah ada contoh dari seorang ibu. Tetapi seorang ibu yang baik, dia akan tetap komitmen teguh kepada suaminya untuk tetap mengikatkan komitmennya, untuk tetap teguh melakukan apa yang telah ditetapkan oleh kepala keluarga itu. Agar anak-anak boleh mengambil suri teladan dari ibunya, bahwa mengasihi Tuhan. Boleh melihat dari ibu kita yang tetap taat, sekalipun ayah tidak ada di tempat, dia tetap mengasihi, melaksanakan apa yang telah suami tetapkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita semua untuk terus melakukannya demi nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah mau datang. Dia
menantikan pertanggungjawab kita sebagai kepala keluarga. Apakah kita telah membawa istri kita masing-masing untuk senantiasa menjadi seorang ibu yang dapat menolong seorang ayah menjadi imam yang mengasihi Tuhan, menjadi raja yang punya otoritas, menjadi nabi yang menuntun kepada kebenaran. Sebab itu saudara, Alkitab menegaskan bahwa pernikahan itu sebaiknya harus dilakukan antara pasangan yang seiman, supaya keluarga itu sama-sama mengasihi Tuhan. Sehingga mereka boleh sama-sama memuridkan anak-anaknya untuk takut kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, satu ayat kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dua Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4 berbunyi begini. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Nah saudaraku, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kita ini adalah pelayan Allah. Di dalam keluarga, kita adalah pelayan Allah. Dalam menahan segala penuh kesabaran, penderitaan, kesesakan. Ya ada kalanya memang ibu yang sehari-hari berhadapan langsung dengan anak-anak, dia akan mengalami penderitaan, mengalami persoalan. Mungkin mengalami berhadapan dengan anak-anaknya yang dalam situasi yang penuh dengan kenakalan, kesukaran. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini adalah pelayan Allah. Seyogyanya lah kita boleh terus bersabar di dalam kesukaran, karena Allah yang memampukan kita untuk terus bertahan. Dan kiranya para istri dalam bulan keluarga ini boleh terus belajar untuk menjadi penolong, pewaris dari kasih karunia suami. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, pemuritan dalam keluarga itu bahwa orang tua, ayah dan ibu harus memuridkan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Nah, saudara, sebagai orang tua, kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan, untuk memuridkan anak-anak kita mengasihi Tuhan. Ini tugas dan tanggung jawab seorang tua, ya, ayah dan ibu, untuk memuridkan anak-anaknya. Saudara, janganlah kita menjadi orang tua yang tidak peduli, cuek, masa bodoh dengan rohanian anak-anaknya. Terserah Pak, biarkan saja, nanti dia juga punya pilihannya sendiri. Semua agama juga baik Pak. Nah, saudara tidak boleh memiliki sikap seperti itu. Saudara harus ingat pesan Tuhan, bahwa orang tua harus memuridkan anaknya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kalau boleh saya menganalogikan begini saudara, kalau orang tua yang cuek terhadap rohani anak-anaknya, itu ibarat air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tanpa ada usaha apa-apa pun, air itu akan mengalir dengan sendirinya. Dan dia akan sampai ke tempat yang rendah. Jadi tanpa ada usaha yang keras pun dia akan mengalir dengan sendirinya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita merindukan bahwa air itu boleh naik ke tempat yang lebih tinggi,
maka usaha yang harus kita kerjakan itu jauh lebih besar dan lebih kuat. Diperlukan satu usaha yang tak mengenal lelah. Karena untuk menaikkan air dari tempat rendah ke tempat yang tinggi itu memerlukan, ya paling enggak saudara perlu membawa ember, mengangkatnya ke atas dengan berpeluh, dengan bersusah dan sebagainya. Jadi untuk membawa anak-anak keturunan kita menjadi orang-orang yang memiliki level yang lebih tinggi, memiliki kerohanian yang tinggi, memiliki kerohanian yang dekat dengan Allah, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukannya, untuk berusaha membawanya. Kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak bisa cuek saja kepada mereka. Harus ada usaha yang dikerjakan. Saudara harus menyediakan waktu, saudara harus menyediakan tenaga, saudara menyediakan kesabaran, saudara menyiapkan mungkin materi, saudara menyiapkan apa saja yang dapat saudara kerjakan agar anak-anak kita mengenal Tuhan selagi dari masih kecil. Maka itu sebagai orang tua, kita harus memiliki kepedulian yang penuh untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Karena ini tanggung jawab kita, tanggung jawab keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan 6 ayat 45 berbunyi begitu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya bahwa seluruh potensinya ada pada kita, memang harus kita curahkan untuk membawa keluarga kita mengenal Allah. Karena Tuhan itu Allah yang Esa. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu adalah junjungan kita. Jadi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, engkau harus mengerahkannya untuk membawa anak-anak kita mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikutnya kita akan perhatikan hal yang keempat, pemuritan di dalam keluarga yang penting kita perhatikan, bahwa sebagai orang tua, ayah dan ibu harus memuridkan anak-anaknya dengan disiplin dan konsisten. Ya. Atau dengan berulang-ulang kita lakukan. Tadi ayatnya sudah kita baca, Ulangan 6 ya. Ayat 6 dan 7 berbunyi begini, saya bacakan sekali lagi. Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudara, jelas Ulangan pasal 6 ini mengingatkan kepada kita apa yang kuperintahkan. Ayat ini berkata bukan menghimbau, tetapi kuperintahkan kepadamu, pada saudara dan saya. Pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi Allah telah memerintahkan kepada keluarga-keluarga Kristen. Hari ini kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau memperhatikannya. Artinya apa? Kita harus mendengarkan dengan seksama perintah Tuhan, kemudian kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dan engkau harus melakukannya berulang-ulang secara konsisten. Konsisten itu tetap stabil terus menerus. Hari ini ada, besok tidak ada, lama tidak ada, baru ada lagi.
Bukan begitu, konsisten itu selalu ada. Setiap hari selalu ada. Bekerja terus, berulang-ulang memperingatinya. Nah, saudara pernah melihat tayangan di TV, ya iklan di televisi. Bagaimana ada satu iklan itu bisa dalam satu iklan itu bisa ada 3-4 kali hal yang sama diulang-ulang dalam satu kesempatan. Mungkin dalam termin berikutnya diulang lagi berkali-kali. Mungkin dalam satu hari tayangan iklan tersebut mungkin puluhan, mungkin bisa ratusan kali kita dengar. Karena memang mungkin biro iklan mengerti persis bahwa manusia itu makhluk yang lemah, cepat lupa. Jadi kalau tidak diingatkan terus berulang, maka dia menjadi lupa. Pesan apa yang mau disampaikan tidak sampai. Nah, hari ini ulangan pasal yang ke-6 juga mengingatkan lagi kepada kita. Sebab itu lakukanlah dengan terus-menerus berulang-ulang kepada anak. Jangan bosan-bosan memperingati kepada orang-orang yang ada di dalam otoritas kita. Harus mengenal Tuhan. Jangan bosan-bosan memberi nasihat. Jangan bosan-bosan mengasihi. Karena itu memang tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap orang tua. Secara disiplin. Nah, saudara, kalau bicara disiplin, memang disiplin ini sesuatu yang penting untuk kita kerjakan sebagai orang tua, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah atau didorong oleh sesuatu yang dari dalam, sehingga membuat kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Artinya bahwa kita harus lebih dulu menerima Tuhan. Kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita digerakkan dari dalam untuk melakukan, memuridkan anak-anak ini dengan disiplin. Jadi tidak lagi dipengaruhi oleh lingkungan, tidak dipengaruhi oleh situasi. Mungkin saat ini kita rajin cuci tangan, disiplin dalam memelihara kesehatan. Karena kita dipengaruhi oleh lingkungan, situasi pandemik yang terjadi saat ini. Karena situasi. Tetapi disiplin sesuatu yang digerakkan, didorong oleh sesuatu yang dari dalam. Karena kita terlebih dulu membuka kuasa Roh Kudus untuk terus ada di dalam hati kita. Kemudian kita boleh melakukannya demi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengubahkan kita sehingga kita juga mampu melakukannya. Untuk mengajarkan kepada anak-anak kita berulang-ulang secara disiplin terus menerus. Tidak bosan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Untuk mengasihi anak-anak kita. Untuk mewariskan iman bagi mereka semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir yang kita mau lihat, pemuritan di dalam keluarga itu, yang kelima adalah orang tua harus memuridkan anak-anaknya kapanpun dan dimanapun. Ya, Ulangan 6 tadi ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Artinya bahwa segenap kehidupan kita setiap waktu betul-betul kita mau persiapkan hanya untuk Tuhan, untuk memuridkan anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita, untuk membuat dia mengenal Tuhan dimanapun,
bukan ketika kita hanya ada di gereja, bukan hanya ketika kita ada di rumah, bukan hanya ketika kita di mana-mana, di setiap tempat dimanapun kita berada. Ini menjadi kewajiban kita untuk kita memuridkan anak-anak kita, karena ini adalah keinginan Tuhan yang luar biasa, keinginan Tuhan yang mulia bagi umat manusia. Karena keluarga adalah lembaga yang mulia yang Allah ciptakan. Lembaga yang pertama di dunia yang diciptakan oleh Allah, yaitu keluarga. Nah, saudara harus mengambil peran serta yang sesungguhnya. Saudara-saudara harus mengambil peran serta yang terbaik yang saudara miliki untuk menunjukkan kepada anak-anak kita, kapanpun, dimanapun kita berada, kita senantiasa boleh menjadi guru-guru yang memuridkan. Sebelum kepada dunia ini, kita boleh memuridkan kepada keluarga kita. Jadi dengan kata lain begini saudara ya, di dalam Matius pasalnya ke-20 itu dikisahkan tentang seorang pengusaha kebun anggur. Dan pengusaha kebun anggur ini mencari pegawai-pegawainya dengan cara merekrut dari pasar, dari tempat persimpangan jalan. Ya, dikisahkan pada Matius 20 ini, pertama ia merekrut seorang karyawannya pukul 9 pagi. Ketika deal, kita bekerja, oke, kamu bekerja di kebun anggur saya, kamu akan saya gaji 1 dinar. Oke, deal, oke, silakan. Si A bekerja mulai pukul 9. Kemudian pada pukul 12 pengusaha ini kembali jalan-jalan ke persimpangan atau ke tempat pasar. Dia nemui lagi orang yang gak bekerja, yang sedang menganggur atau mungkin sedang menanti-nantikan sesuatu, apa sajalah. Singkat cerita, ia menawarkan pekerjaan. Kamu kenapa berdiam diri saja tanpa ada hal apapun yang kau kerjakan? Kerjalah di kebun anggurku hari ini. Oke, kita deal, kamu kerja ya mulai jam 12 dengan gaji 1 dinar. Kemudian pengusaha ini pada jam 2 atau mungkin jam 5 mencari karyawan yang lagi. Ketika ia temui di persimpangan jalan, ada seorang yang masih belum mendapatkan pekerjaan dan masih luntang-lantung. Ia menawarkan pekerjaan lagi kepada karyawan pada sore hari ini. Kamu bekerja di tempat anggur saya, kebun anggur saya. Hari sudah menunjukkan pukul 5. Oke, kita deal. Kamu mau kerja, saya gaji 1 dinar sehari. Kamu mulai kerja jam 5, oke? Nah saudara, ketika pada sore hari, pada pukul 6 barangkali, ketika jam kerja telah selesai, semua karyawan akan digaji. Semua dibayar 1 dinar sehari. Yang bekerja pukul 9 dibayar sedinar. Yang bekerja mulai pukul 12 dibayar sedinar. Yang mulai bekerja pada pukul 5 dibayar juga sedinar. Kemudian ada beberapa yang protes, kok saya bekerja lebih lama dibayar 1 dinar? Dia yang baru masuk pukul 5 dibayar juga sedinar. Si pengusaha ini berkata, kita kan telah sepakat, kita telah deal sehari 1 dinar. Jam berapapun engkau masuk, kita telah deal. Artinya sudah tidak ada persoalan lagi bagi kita. Kalau kita sudah deal dengan sedinar, ya sudah terima. Gak ada sesuatu yang bisa diperdebatkan lagi. Nah saudara, tentang kerajaan sorga juga demikian. Upah dalam kerajaan sorga itu tidak ditentukan oleh berapa banyaknya
hal-hal yang kita kerjakan untuk Tuhan. Oh, saya telah melakukan pelayanan selama 30 tahun. Maka saya harus dapat ini. Kalau kamu baru bertobat sehari, maka kamu hanya ada di emperan sorga nanti. Kamu baru setahun, kamu ada di halaman depan. Saudara, perihal kerajaan sorga bagi Tuhan itu tidak ditentukan oleh berapa besarnya sumbangsi yang telah kita kerjakan. Bagi Tuhan, Dia tidak melihat soal itu. Tuhan hanya memperhatikan soal ketaatan saja kepada kita. Nah, kalau dianalogikan dengan tugas orang tua, itu dengan upaya yang sama akan kita terima. Mungkin kita hanya mampu untuk memuridkan anak keluarga kita saja. Saya kira upahnya sama di hadapan Tuhan buat orang yang telah memuridkan satu kota. Tuhan tidak pernah melihat seberapa banyak yang telah kita kerjakan, tapi soal ketaatan yang harus kita lakukan. Kalau saudara taat apa yang Tuhan perintahkan untuk memuridkan anak-anakmu mengenal Tuhan, Tuhan telah deal harganya dengan kita, bahwa kita ada di dalam kerajaan sorga. Bukan artinya saya mengajak saudara-saudara untuk tidak menginjil, tidak memuridkan orang lain, bukan maksudnya. Tetapi saya ingin mempertegas saja bahwa di hadapan Tuhan tidak diukur dari seberapa banyaknya tugas tanggung jawab yang telah kita kerjakan, tetapi dari ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kita mau taat kepada Tuhan buat hal yang sederhana, buat hal yang kecil? Mungkin orang berkata, memuridkan anak kan itu juga udah biasa aja, sambil berlalunya waktu juga nanti dengan sendirinya dia akan mengenal Tuhan. Tidak demikian, saudara. Memperkenalkan Tuhan kepada anak-anakmu dalam keluarga, ini tugas tanggung jawab yang besar bagi kita. Dan penting untuk kita perhatikan baik-baik. Jadi keluargamu itu menjadi tugas tanggung jawabmu. Memuridkan seluruh keluarga untuk mengenal Tuhan. Untuk membuat mereka memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan saya percaya khotbah pada pagi hari ini yang saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana saja, kiranya kuasa Roh Kudus yang membantu saudara memahami. Yang penting saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara membuka hati bagi kuasa Roh Kudus untuk membimbing saudara. Saudara boleh menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anakmu untuk mengenal Tuhan. Jadi pastikanlah hidupmu juga hidup yang telah diperbaharui oleh Kristus, sehingga engkau boleh menjadi teladan bagi seluruh keluargamu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Kita mau tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ibu, kiranya kami boleh menuruti perintah Tuhan sebagaimana tercatat di dalam kitab Ulangan ini, biar kami mau melakukannya
dengan satu motivasi, yaitu ingin menyenangkan Tuhan Yesus saja. Bapa, kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan setiap kami, setiap umat Tuhan, bagi kami sebagai anak-anak atau sebagai orang tua, kami mampu memahami apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah kami terus bekerja untuk-Mu Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang mampu memuridkan lebih dulu orang-orang yang ada di dalam keluarga kami. Dalam masa pandemi ini Tuhan, biarlah kami boleh terus mengasihi Tuhan di dalam banyak waktu yang kami lalui bersama dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah kami boleh menjadi teladan bagi anggota keluarga masing-masing. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai berbicara, kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya ya Bapa. Buat keluarga-keluarga yang masih muda, buat keluarga-keluarga yang baru, kiranya juga Tuhan perteguh mereka, sehingga ikatan pernikahan mereka makin dikokohkan, sehingga mereka menjadi keluarga representasi dari kerajaan sorga di muka bumi ini, sehingga ada kasih Kristus yang terus mengalir di antara keluarga itu. Bapa, Engkau juga menolong kami, orang-orang yang masih muda, yang belum menikah, kiranya juga Tuhan terus pakai setiap kami untuk mengerti, memahami yang Tuhan inginkan dalam keluarga kami kelak nanti. Bapa Surgawi, kami percaya firman Tuhan iya dan amin, bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Bahwa Tuhanlah Allah kami yang mempunyai keinginan yang mulia untuk membentuk keluarga ini menjadi suatu lembaga yang pertama diciptakan, supaya tercipta saling mengasihi di antara kami. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang tidak sempat atau belum sempat mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan mereka juga untuk menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga buat mereka yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit, dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa dan mujizat-Mu yang memberkati mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu masih ada. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib ini mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, agar dunia melihat bahwa kuasa-Mu yang ajaib itu ada di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus yang kami sembah. Bapak Surgawi, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh komunitas kami, baik yang ada di Meruya atau di Cibodas, di Alam Sutra, Simpang Brengkok, di Ambon atau dimanapun. Pakailah Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani, bila mereka boleh memiliki hati yang mengasihi untuk membawa jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan untuk terus mencari Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan kabar sukacita ini kepada dunia. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menolong komunitas ini untuk terus tetap teguh di dalam iman, di dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan ini Tuhan. Tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang menolong kami, Engkau sumber pertolongan bagi setiap kami. Bapak Surgawi, kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala, kiranya Tuhan menguatkan, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, damai, sejahtera, sehingga dalam pelayanan hari lepas hari nama Tuhan semakin diagungkan tinggi, dan biarlah seluruh umat-Mu bersorak-sorai, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah mendengarkan seru doa permohonan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan, kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang yang tinggal di dalam rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, studimu, diberkatilah pelayananmu dan apa saja yang engkau lakukan untuk menyenangkan Tuhan dibuatnya berhasil. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah rahmat dan berkat anugerah kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa pertolongan, pimpinan, penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin.